Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah kabar aku baik, Anita. Bagaimana dengan kabar kamu? Kamu akan tahu keadaan aku nanti kalau kita ketemu. Kira-kira kita kapan bisa janjian ya? Ada yang perlu aku omongin sama kamu. Aku nggak bisa hari ini, Anita, karena saat ini Rehan nggak ada di rumah dan aku nggak bisa pergi tanpa seizin dari Rehan. Mungkin baru besok kita bisa ketemu. Oke, gimana kalau besok siang kita ketemu? Maaf, Anita. Besok pagi sampai siang aku ada pengajian. Gimana kalau besok sore? Oke, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Ada apa ya? Tumben sekali Anita mengajak aku untuk ketemuan. Jangan-jangan dia mau membicarakan soal Aldi. Najwa, apa yang kamu lakukan dengan sepatuku? Tidak usah, Najwa. Tidak apa-apa. Sudah, biarkan. Rehan, hari ini kan hari pertama kamu kerja di yoga company. Aku harus memastikan kalau semuanya rapi, semuanya well prepare. Iya, tapi kan aku merasa tidak enak itu kamu lakukan. Aku bisa mengerjakannya. Kamu tidak usah seperti itu. Rehan, aku kan istri kamu, ini sudah menjadi kewajiban aku. Aku menghargai yang kamu lakukan untukku. Jadi istriku, aku ucapkan terima kasih banyak. Kamu tahu, kamu membuat hidupku selalu luar biasa. Dan kamu juga selalu membuat hidup aku merasa nyaman berada di samping kamu. Terima kasih istriku. Wah, romantis sekali. Kalau kamu terus merayu anak saya di hari pertamanya dia pergi bekerja, Rehan bisa terlambat masuk kantor. Kamu harus ingat, Najwa. Rehan telah kehilangan segala-galanya gara-gara kamu. Dulu Rehan punya mobil, Rehan punya rumah, tapi sekarang apa? Sekarang Rehan tidak punya apa-apa karena kamu. Ibu tidak perlu menyalahkan Najwa untuk semua ini. Lagi pula percuma, semua sudah terjadi. Rehan, kamu itu harus bisa membedakan mana yang takdir dan mana yang nasib buruk. Dan nasib buruk kamu itu adalah Najwa. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa ibu menyalahkan Najwa untuk masalah ini? Memang itu kenyataannya. Najwa itu memang punya banyak sekali kesalahan. Lihat aja nanti, bisa-bisa sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaan gara-gara dia. Oh ya, aku mau izin pergi ke pengajian ya. Tentu saja. Ini kan bulan Ramadan. Silakan. Aku tidak punya hak melarangmu. Baiklah Bu, doakan aku. Aku mau pergi sekarang. Assalamualaikum. Kamu itu memang pintar sekali main sandiwara. Gaya kamu itu seperti orang yang paling suci di dunia. Pantas saja Rehan tergila-gila sama kamu. Dan mulut kamu itu sangat manis di depan Rehan. Dan kamu juga sangat pandai bersilat lidah. Ya Allah, maafkanlah kata-kata ibu mertuaku. Aku tahu, sesungguhnya dia adalah orang baik. Semoga engkau mengampuni dosa-dosanya. Amin. Rehan, Selamat pagi Pak Dion. Silakan duduk. udah. Kamu nggak usah terlalu formal sama aku. Biasa aja. Kita kan udah jadi business partner.
Ya, mungkin benar, tapi di kantor ini kamu bosku. Jadi tentu aku harus hormat padamu. Oke, yang penting kamu nyaman kerja di perusahaan ini. Gimana selama ini? Semuanya baik-baik aja? Ya, aku sudah mempelajari beberapa hal di sini, dan aku harap besok sudah bisa ke lapangan. Oke, tapi kamu nggak usah terlalu buru-buru. Kamu santai aja. Kamu memang harus memikirkan gimana caranya untuk memajukan perusahaan ini. Dan segera mungkin kita harus menghancurkan Hariu Company. Maaf Dion, aku bersedia bergabung denganmu karena aku butuh pekerjaan. Aku di sini untuk membesarkan perusahaan ini dan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Aku harap alasanku bisa dimengerti. Sejujurnya aku suka dengan cara kamu berpikir. Kamu orangnya terang-terangan. Ya udahlah ya, kamu lanjutkan aja kerjaan kamu, oke? Kamu salah, Rehan. Kamu terlalu naif jadi orang. Cepat atau lambat, aku akan merubah kamu menjadi manusia berhati bengis. Tunggu aja. Saat itu datang dan kita berdua akan menjadi musuh yang paling mengerikan buat Aldi. Apa? Rehan masih peduli dengan Aldi? Aku memerlukan Rehan untuk menjatuhkan Aldi. Tapi kalau Rehan bersikap seperti ini, dia malah bisa jadi penghalang nih. Dion, banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya ada satu cara untuk menarik lawan menjadi kawan. Sumpel aja dia dengan uang. Kasih fasilitas rumah, mobil, atau apapun. Bikin dia berhutang budi sama kamu. Dengan begitu kamu bisa berbuat dengan mudah apapun juga yang kamu inginkan. Mami benar. Rehan tuh paling gak bisa berhutang budi sama orang. Oke, urusan Rehan selesai. Bagaimana dengan Anita? Apa dia sudah berubah pikiran? Belum, Mi. Tapi nanti aku akan coba hubungi dia lagi. Sebetulnya, kita punya banyak cara untuk menjatuhkan Aldi. Bisa lewat Rehan, bisa juga lewat Anita. Bahkan Mami bisa bekerja sama dengan Ibu Priyanka. Betul sekali. Sore ini Mami mengajak Ibu Priyanka untuk buka bersama bareng. Kamu jangan lupa bawa Rehan ya. Supaya kita bisa bikin kejutan untuk mereka berdua. Bagus, Mi, bagus. Aku akan mengajak Rehan untuk bekerja sama dengan Linda. Silakan, Bu. Terima kasih ya, Nak. Bu, tolong doakan saya ya, biar saya bisa rujuk dengan istri saya lagi. Amin. Mari, Nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Dek. Makasih ya, Om. Kakak, Dek. Makasih. Kakak ya. Bu, minta doanya ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Hamba mohon ampunan-Mu ya Allah. Tuntun hamba di jalan tobat-Mu. Agar hamba dapat memperoleh kemenangan di bulan Ramadan ini ya Allah. Hamba juga mohon kepadamu ya Allah. Tolong persatukan kembali hamba dengan Najwa. Seperti saat dulu Engkau menyatukan kami dalam sebuah ikatan pernikahan ya Allah. Engkau pun tahu bahwa hamba sudah sungguh-sungguh bertobat ya Allah. Dengarlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih, Pak. Najwa, subhanallah, Engkau telah mendengarkan doa hamba. Sekarang Kau pertemukan aku dengan Najwa di masjid ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Najwa. Najwa. Najwa, tunggu.
Najwa. 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 Najwa, tunggu, Najwa. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau mempertemukan aku dengan Najwa. Maaf Aldi, aku datang ke masjid ini bukan untuk bertemu dengan kamu. Aku kesini karena aku akan melakukan pengajian. Jadi aku mohon Aldi tolong jangan ganggu aku lagi, aku ingin ibadah. Najwa, aku tidak membuat janji kita untuk bertemu di sini kan? Ini semua bila Allah sudah berkehendak. Seperti yang sering kamu bilang, ini adalah takdir akhirnya kita bisa ketemu di sini. Apa maksud kamu Aldi? Najwa, aku habis berdoa di masjid. Aku berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan kembali. Dan sekarang Allah mendengar doaku. Akhirnya kita dipertemukan di depan masjid. Kamu salah. Aldi, kamu gak bisa berdoa untuk dipersatukan dengan orang yang sudah bersuami. Aku ini istrinya Rehan. Kalau kamu berdoa untuk dipersatukan dengan aku, itu sama aja kamu meminta Allah supaya menceraikan aku dengan Rehan. Doa kamu itu salah. Aku mohon, aku mau ibadah. Najwa. Ya Allah, lindungilah aku dari Aldi. Jauhkanlah aku dari dia. Berikanlah kesadaran kepadanya untuk berhenti mengejarku. Aku mohon pertolonganmu ya Allah, yang maha berkuasa atas semua makhluk. Sadarkanlah Aldi, agar dia kembali ke jalanmu, jalan yang kau ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Tujuan dari sebuah pernikahan itu bukan semata-mata demi untuk memenuhi kepuasan nafsu semata. Akan tetapi ada tujuan yang mulia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut, ada beberapa hal yang utama yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan itu. Di antaranya adalah untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa, mencegah diri dari bahaya fitnah, dan yang penting bisa memberikan ketenangan lahir dan batin demi untuk mendapatkan ridho Allah. Menikah juga bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan rahmah. Rasa sayang dan rahmah ini tidak bisa disamakan dengan mencintai. Karena rasa sayang itu biasanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu Pak Ustadz. Saya ingin berbicara dengan Najwa. Apa di sini ada Ibu Najwa? Saya. Kita bicara di luar aja nanti, Aldi. Enggak, Najwa. Aku ingin kita bicara di sini. Sekaligus juga aku ingin mendengarkan pendapat dari Pak Ustadz. Maaf. Bapak siapa? Begini Pak Ustadz. Apabila sebuah pernikahan yang sudah berakhir dengan perceraian, tapi kemudian di satu pihak muncul rasa penyesalan dan pihak tersebut betul-betul menyadari semua kesalahannya, apa mungkin bila pihak tersebut ingin rujuk kembali? Apakah ada yang salah di sini? Tidak, Pak Aldi.
Anda tidak salah. Anda sudah melakukan suatu kesalahan, tapi Anda sudah menyadarinya. Apalagi Anda sudah tobat. Insya Allah, Allah pun akan membuka pintu tobat Anda. Alhamdulillah, Najwa. Kamu dengar sendiri kan? Mohon maaf Pak Ustadz. Tapi kondisinya saat ini, saya sudah menikah lagi. Dan saya sangat mencintai suami saya. Tapi bagaimana dengan cinta kita, Najwa? Jadi, seperti itu kondisinya. Kalau seperti itu, Pak Aldi salah. Dari niatnya saja, kami tidak bisa membenarkan. Haram hukumnya. Allah akan murka apabila kita memaksa orang lain untuk bercerai agar segera kita bisa menikahinya. Tapi Pak Ustadz, bukankah cinta itu adalah pemberian dari Allah? Setiap manusia diberikan cinta tanpa adanya provokasi ataupun dominasi. Jadi buat saya, cinta itu harus diperjuangkan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak Ustadz. Bapak dan Ibu jamaah di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama saya dan Aldi, kami sudah mengganggu acara tausiah hari ini. Ibu Najwa, istri yang solehah. Sebaiknya masalah Ibu Najwa ini dibicarakan dengan suami dan orang-orang yang bersangkutan. Iya Pak Ustadz. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa Ibu Najwa. Semoga kejadian Ibu Najwa pada hari ini ada hikmahnya. Bisa dijadikan masukan dan sebagai pelajaran buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir semua di pengajian ini. Bukan begitu ibu-ibu? Iya Pak Ustadz. Terima kasih.